warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Astuti, mahasiswi IAIN Salatiga, jurusan Psikologi Islam semester 4. Di sini, saya membuat video dikarenakan mendapat tugas UAS Psikologi Kognitif. Di sini saya akan membahas mengenai membaca sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan. Teman-teman gak asli kan apa itu pengetahuan? Nah, pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan terhadap sensorik, terutama pada bagian mata, telinga terhadap objek tertentu. Contohnya ketika kita sedang kuliah di kampus. Nah, kita akan mendengar, melihat apa yang dijelaskan oleh dosen kita. Nah, dari itu kita akan mendengar, melihat apa yang dijelaskan, kemudian kita menyerap dan menyimpannya ke dalam memori. Nah, untuk itu kita akan tahu tentang pelajaran itu. Nah, itu yang dinamakan pengetahuan. Selain itu, untuk menambah pengetahuan, kita harus membaca. Dengan membaca, kita akan mendapat kosakata baru, pengetahuan baru. Apalagi ketika kita mendapat tugas dari dosen, kita kan harus mencari jawaban atau referensi teori-teori dari buku, dan itu kita harus membaca. Dengan itu kita akan memahami dan menyerapnya di otak, dan kita akan tahu mengenai teori-teori tersebut. Selain kita membaca buku, kita juga bisa menambah referensi lain seperti dari internet, jurnal, ataupun dari media sosial pembelajaran lainnya. Nah, dari itu kita akan menambah pengetahuan kita, dan tidak hanya berpedoman pada buku, karena setiap referensi itu kadang berbeda dan setiap tahun itu pasti terdapat perubahan. Juga akan menjelaskan pengetahuan dalam pandangan Islam. Al-Quran pun merupakan sumber ilmu, sumber inspirasi bagi disiplin ilmu pengetahuan. Nah, dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 mengandung makna bahwa apabila kita ingin memahami segala bentuk ilmu pengetahuan, kita juga harus pandai membaca. Sebelum membaca, kita juga harus menyebut nama Allah dengan membaca bismillah dan ingat akan kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan, pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umat-umat Islam adalah bagaimana mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan, serta bagaimana cara mendapatkannya. Kita memperoleh pengetahuan dari mana? Ya, dengan cara membaca. Sebab kita terlahir tidak mengetahui apa-apa. Manusia memperoleh pengetahuan dengan cara proses belajar dari pengalaman-pengalaman yang dikumpulkan oleh akal dan dari indera penglihatan dan pendengaran demi kejayaan dan kebahagiaan untuk masa depan nanti. Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah dan kemudian menjadikan makhluk yang paling mulia. Ia juga menunjukkan betapa maha kuasanya Allah mengulang untuk membaca dalam rangka untuk mengetahui kemuliaan Allah yang maha pemurah. Dengan limpahan karunia-Nya, Dia juga mengajarkan kepada manusia kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk menggunakan pena, kemampuan baca tulis, yang menyebabkan manusia dapat mempelajari berbagai persoalan sehingga manusia
dapat menguasai berbagai ilmu yang diperlukan dalam hidup muslim, dapat mengalami kejayaan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sudah masyhur. Apabila orang yang ingin jaya di dunia tentunya dengan ilmu, apabila ingin jaya di akhirat juga dengan ilmu, dan apabila ingin jaya kedua-duanya hendaklah dengan ilmu. Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa orang yang memiliki ilmu akan diangkat beberapa derajat, sebagaimana firman-Nya Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dalam berbagai derajat. Ayat ini berlaku untuk semua orang, apakah ia seorang muslim atau tidak. Apabila ia memiliki ilmu, ia akan memperoleh derajat yang lebih tinggi. Juga terdapat pernyataan yang memuji orang berilmu dan mewajibkan menuntut ilmu, antara lain seperti mencari ilmu wajib bagi setiap muslimin, seperti sering kita mendengar kata patah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, carilah ilmu sejak dari Buayan sampai ke liang lahat. Para ulama itu adalah pewaris Nabi pada hari kiamat. Ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama itu akan dilebihkan dari darah syuhada tersebut. Saya juga akan menjelaskan cara memperoleh ilmu pengetahuan yang diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama, lewat eksperimen dan pengamatan indrawi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Yang kedua, lewat akal dengan jalan ta'akhul, tafakuh, dan tazakur, atau merenungkan, memikirkan, memahami, dan mengambil pelajaran. Yang ketiga, lewat wahyu atau ilham. Allah dapat memberikan kepada manusia yang dikehendaki tanpa proses berpikir ataupun pengamatan empiris, tetapi memberikan secara langsung. Dan ilmu pengetahuan ini, umat Islam juga pernah mengalami kejayaan peradaban beberapa abad pada masa yang lalu. Memang Islam sebagai sebuah agama yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan itu, manusia selain dibekali Allah akal pikiran, juga diberikan wahyu yang berfungsi untuk membimbing perjalanan hidupnya. Intinya, jangan malas-malas untuk membaca. Kita harus selalu menambah pengetahuan, menambah ilmu, karena ilmu pengetahuan itu merupakan bekal bagi perjalanan hidup kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan materi ataupun dalam penjelasan bayangi salah, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya ingin juga berpesan kepada teman-teman semua, selalu jaga kesehatan, kalau pergi selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya, bisa kuliah seperti biasanya, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.